Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6311 sampai bab 6320. Ketika culinan Jacob tiba di Heaven Spring, Albert sudah menunggu di depan pintu. Bagi Jacob, tentu saja dia harus menunjukkan semangat yang besar. Dan dia harus melakukan yang terbaik dalam pekerjaan tatap muka. Albert memahami karakter Jacob yang suka berpura-pura dan menyelamatkan muka. Sehingga ia harus memberikan muka yang cukup. Begitu Jacob menghentikan mobilnya, Albert dan manajer Heaven Spring langsung datang menyambutnya. Tuan Bay, co-driver, mengenali Albert dan berseru. Ketika saya pergi bersama Jacob, Tuan Albert Rhodes datang untuk menyambut kita secara langsung. Jacob berkata sambil tersenyum. Tuan Rhodes sangat menghormati menantu saya. Dia tentu saja memperlakukan kami dengan baik dan tidak akan mengabaikan kami. Saat dia berbicara, Albert tiba di pintu pengemudi. Dia secara pribadi membantu Jacob membuka pintu dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wilson. Berikan saja mobilnya kepada manajer kami. Biarkan dia memarkirkan mobil. Hanya kamu dan pria ini yang ikut denganku." Jacob berkata sambil tersenyum. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Setelah itu, dia berkata kepada Tuan Bay di samping, "Tuan Bay, ayo turun." Oke. Tuan Bay sedikit pendiam di depan Albert. Dia mengangguk berulang kali sambil tersenyum. Dan keluar dari mobil dengan takut-takut. Begitu dia turun dari mobil, Jacob memperkenalkan Tuan Bay kepada Albert dan berkata, "Tuan Rhodes, ini Tuan Bay dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Dan dia juga kakak laki-laki saya." Tuan Bay tampak gelisah. Dia hanyalah warga negara. Presiden dari asosiasi kecil itu sedikit gugup di depan Albert. Takut dia tidak akan bisa menatap matanya. Namun, yang tidak disangka Tuan Bay adalah bahwa Albert sangat sopan kepadanya. Dia berinisiatif untuk membantu dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Bay. Saya, Albert. Senang bertemu dengan Anda." Aduh, Tuan Bay segera berjabat tangan dengan Albert dan berkata berulang kali, "Tuan kelima, Anda sangat sopan. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda." Albert berkata sambil tersenyum. "Karena Tuan Bay adalah teman Tuan Wilson, Anda berarti temanku juga. Jika membutuhkanku, Albert, untuk sesuatu di masa depan, katakan saja." Tuan Bay sedikit tersanjung. Mampu membuat Albert begitu sopan dan memberikan wajah seperti itu sungguh di luar dugaan. Dan dia merasa sangat bahagia. Semua orang peduli dengan wajahnya. Bahkan dia tahu bahwa setelah hari ini, ketika Jacob tidak ada, Albert mungkin tidak berpikir serius. Tetapi pada saat ini, jika Albert bisa mengatakan ini, itu sudah cukup untuk memberikan wajah. Pada saat ini, sebuah Audi A6 perlahan melaju ke pintu dan berhenti. Begitu mobil berhenti, seorang pria berlari keluar dari mobil, berjalan cepat menuju Tuan Bay, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Bay." Ketika Tuan Bay melihat pihak lain, dia langsung tersenyum dan berkata, "Oh, Saudara Zan, Anda di sini. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Saudara Wilson yang selalu saya sebutkan kepada Anda, Wakil Presiden Wilson." Pihak lain berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Jacob dengan sangat sopan dan mengucapkan terima kasih. "Halo, Saudara Wilson. Aku mendengarkan Tuan Bay berbicara tentangmu berkali-kali. Dan kita akhirnya bertemu hari ini." Jacob juga dengan cepat menjadi sopan. Dan Tuan Bay di samping dengan cepat berkata, "Saudara Zan, izinkan Jacob memperkenalkanmu kepada Tuan Rhodes. Mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Jadi saya tidak akan melampaui batas saya." Jacob sadar dan dengan cepat memperkenalkan, "Saudara Zan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Tuan Albert, bos Heaven Spring." Hansel Zan berkata dengan cepat, "Oh, Albert, saya sudah lama mendengar nama Anda.
Hari ini saya akhirnya bertemu langsung dengan Anda. Saya pernah ke Heaven Spring sebelumnya, tetapi saya belum punya kesempatan bertemu dengan Anda. Albert berkata sambil tersenyum. Karena saya adalah teman Tuan Wilson, maka Anda adalah teman saya. Setiap kali datang ke Heaven Spring di masa depan, saya pribadi akan menerima Anda. Hansel Zhan juga sangat bersemangat. Sungguh suatu kehormatan memperlakukan orang ini sebagai tamu. Albert juga sedang mengirim Buddha ke barat saat ini. Dan dengan cepat berkata, semuanya, jangan berdiri di sini. Ayo naik bersama. Saya akan mengatur agar tamu Anda menunggu di sini. Selama mereka adalah pelanggan Diamond VIP, seseorang akan membawa mereka ke atas. Jacob juga menggema. Ya, ayo naik dulu. Masuk dan tunggu. Tentu saja. Dua orang lainnya tidak keberatan. Mereka mengikuti Albert dan Jacob menuju ruang berlian mewah. Setelah Albert membawa mereka bertiga ke ruang berlian, dia berkata sambil tersenyum, kalian bertiga duduk sebentar. Saya akan meminta pelayan menyiapkan dahongpao. Kalian bisa minum dan berkumpul. Setelah beberapa saat, pelayan akan membawakan menu untuk Anda lihat dan makan. Saya sudah memberi tahu dapur apa yang harus dipesan. Ketika semua orang ada di sini, hidangan dingin akan disajikan terlebih dahulu. Jika ingin bermain kartu, Anda bisa bermain kartu untuk sementara. Begitu Anda duduk, hidangan panas akan segera disajikan. Albert mengatur semuanya dengan detail, dan mereka bertiga sangat puas dan bahkan bersyukur. Kedua orang itu memandang Jacob dengan sedikit kekaguman. Di mata mereka, seolah-olah Jacob adalah semacam bos besar yang menyembunyikan identitasnya. Segera, para tamu siaran tiba satu demi satu. Albert memang memberikan cukup banyak wajah pada Jacob. Setelah semua orang tiba, dia secara pribadi membawa 2 botol Maotai mahal seberat 3 pon ke dalam ruangan. Zhang Han memanfaatkan suguhan itu dan memesan 2 botol Maotai Feitian tambahan seberat 1 pon. Ada total 8 orang yang makan malam ini. 6 pon ditambah 2 pon, yang berarti bertahan 1 pon anggur per orang. Kelompok orang ini mungkin berusia 50-an. Meskipun ada beberapa yang memiliki kapasitas alkohol yang baik, menghadapi Maotai 53 derajat, yang terbaik hanya dapat minum 1 pon. Jacob memiliki kapasitas alkohol rata-rata dan dapat minum setengah pon jenis anggur ini, meskipun tidak buruk. Namun, karena Albert memberikan cukup wajah pada Jacob, semua orang di meja makan juga memberikan cukup wajah pada Jacob. Mereka bersulang di sana di setiap kesempatan dan menyanjungnya, yang membuat kesombongannya mencapai puncaknya. Perasaan dihargai oleh semua orang ini segera membentuk kontras yang kuat dengan rasa sakit di hatinya karena ditinggalkan oleh Matilda. Kesombongan yang sangat terpuaskan seperti obat penyembuhan terbaik. Bekas luka di jiwa sembuh dengan cepat. Selain itu, status sosial orang-orang di meja makan jauh lebih tinggi daripada dia, dan mereka semua berteman dengannya. Yang membuat lingkaran sosial Jacob meningkat dan berkembang pesat. Suasana hati Jacob membaik, dan kapasitas minumnya meningkat secara alami. Antara menguasai cangkir dan mengganti cangkir, Jacob setidaknya sudah 7 tael. Jacob, yang telah meminum 7 ons anggur, sudah berbicara dengan keras. Tetapi orang-orang di meja makan masih sering berdiri dan bersulang untuknya. Berkat kenyataan bahwa orang lain berpikir tinggi, rasa anggur Jacob juga telah meningkat saat ini. Jika dia tidak bisa meminumnya, dia harus meminumnya sambil mencubit hidungnya. Ini dianggap sebagai rasa hormat. Jadi, saat jamuan makan berakhir, seluruh tubuh Jacob berada dalam kekacauan. Dia mengalami ghosting yang parah saat melihat sesuatu. Yang lainnya sama seperti Jacob. Semua orang minum dan terhuyung-huyung. Mereka akhirnya saling membantu keluar dari ruangan. Melihat Jacob mabuk terlalu banyak, Albert melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Tuan Wilson, apakah kamu ingin aku mengantarmu kembali? Jacob berkata sambil mabuk. Albert, Tuan Albert. Kamu terlalu sopan. Aku bisa naik mobil kembali. Dan itu akan baik-baik saja. Tuan Bei di samping mengingatkannya. Jacob, aku tidak meminta. Membiarkan Wilton menyetir, kamu. Bukankah begitu? Dia seharusnya ada di sini. Aku akan meneleponnya. Memanggil, menelepon. Begitu Albert mendengar kata Wilton, dia berkata,
Wilton yang disebutkan Tuan Bei. Dia menunggu di lobi. Dia tiba sekitar jam 8 dan memberitahu pelayan kami bahwa dia berada di sini untuk menunggu Tuan Wilson dan Tuan Bei. Saya meminta seseorang untuk mengatur agar dia beristirahat di lobi. Tuan Bei buru-buru berkata, "Kalau begitu, bagus sekali. Ayo, biarkan Wilton mengemudi." Albert melihat bahwa mereka telah membuat pengaturan, dan bahwa Wilton memang belum minum sekarang, dan terlihat lebih dapat diandalkan. Jadi dia berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mengantar kalian." Ketika semua orang tiba di lobi lantai pertama, Wilton, yang sedang menunggu di area istirahat lobi, segera berdiri, berjalan cepat ke arah Tuan Bei dan Jacob. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Bei, Wakil Presiden Wilson, kalian berdua tidak minum terlalu banyak, bukan?" Wajah Tuan Bei memerah dan dia berkata sambil tersenyum, "Minum terlalu banyak. Tidak, itu tidak ada. Kami minum. Minum dengan baik. Minum dengan indah. Rasanya enak." Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah semua orang berbasa-basi sebentar, dia dan Jacob mengikuti Wilton keluar dari Heaven Spring. Albert juga meminta manajer Heaven Spring mengantar culinan Jacob ke pintu dan menyerahkan kuncinya kepada Wilton. Setelah Albert memberikan beberapa instruksi, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan duduk di kursi belakang Rolls-Royce. Setelah Wilton masuk ke dalam mobil, dia mengencangkan sabuk pengamannya dan mengeluarkan undangan. Lalu berkata kepada Jacob, "Wakil Presiden Wilson, ini adalah undangan yang diminta Profesor Hart untuk saya kirimkan kepada Anda. Bagaimana kalau saya memasukkan ke dalam kotak sandaran tangan Anda?" Jacob yang mabuk tamparannya dengan jelek dan berkata, "Apa, undangan yang buruk sekali. Hart, pernikahan Matilda. Aku hanya tidak akan pergi." Melihat dia mabuk terlalu banyak, Wilton langsung memasukkan undangan itu ke dalam kotak sandaran tangan dan berkata, "Aku akan memasukkanmu dulu. Kamu bisa membaca saat kamu bangun besok." Jacob sudah tertidur dan tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Dia hanya mendesak dengan cemas, "Jangan berhenti bicara yang tidak masuk akal. Cepat mengemudi." Ketika Jacob diangkat, dia sangat mabuk hingga hampir pingsan. Ketika Charlie mengambil dari tangan Wilton, dia awalnya memiliki alis tebal dan mata besar. Dia hanya bisa membuka matanya sedikit meskipun dia berusaha keras. Ditambah lagi dia memiliki wajah merah dan ekspresi wajah yang terlihat seperti senyuman, tapi bukan senyuman. Sama seperti orang mesum yang ada di film dewasa Jepang. Melihat Charlie keluar untuk menjemputnya dengan mengobrol, Jacob yang mabuk berkata sambil tersenyum, "Bagus, menantu yang baik, ayahmu. Aku sangat, jadi terhormat hari ini." Charlie tidak berdaya. Dia memegangi kepalanya dan berkata, "Ayah, jika kamu minum terlalu banyak, cepat kembali dan istirahat. Jangan bangunkan ibu. Dia pasti akan turun dan memarahimu ketika dia melihatmu seperti ini." "Memarahiku?" Jacob meleleh dan memadatkan dingin. Dia berkata, Aku akan keberanian. Keberanian." Charlie memeluknya dan berbisik, "Pelankan suaramu. Ibu penuh keberanian. Mengapa kamu perlu keberanian? Dalam situasimu saat ini, jika dia benar-benar menyerangmu, kamu tidak akan bisa mengalahkannya." Jacob, yang masih mabuk tadi, tiba-tiba merasakan udara dingin dari Tianlinggai, dan seluruh tubuhnya tanpa sadar. Lalu dengan cepat mengubah kata-katanya. "Oke, pria yang baik. Jangan berkelahi dengan wanita. Kamu bawa aku kembali ke kamarku. Kita berdua harus tetap rendah hati. Rendah hati." Charlie bersenandung, membantu masuk ke villa, dan kemudian mengirimnya kembali. Kamar menjadi tenang. Setelah melakukan ini, Charlie keluar dari kamar, tepat ketika telepon berdering. Melihat Helena yang meneleponnya, dia menyadari bahwa kembalinya Raymond ke Tiongkok mungkin sudah dekat. Charlie kembali ke kamarnya dan menjawab telepon. Suara Helena terdengar di sisi telepon lain. Dan dia berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya tidak mengganggu istirahat Anda selarut ini, kan?" "Tidak," Charlie bertanya padanya sambil tersenyum. Bagaimana situasi di sana?" Helena berkata dengan tergesa-gesa. "Saya menelepon Anda karena saya ingin melaporkan situasi terkini kepada Anda." Setelah mengatakan itu,
Helena berkata lagi. Ada banyak hal yang mungkin memerlukan sedikit waktumu. Apakah nyaman bagimu? Jika tidak nyaman, aku akan membuat janji padamu di lain waktu. Charlie berkata, tidak apa-apa. Ini nyaman di suhu dingin. Kamu bisa memberitahuku sekarang. Helena berkata, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang jelas tentang masalah terlebih dahulu. Yang pertama adalah identitas Tuan Cole. Itu tidak lagi terselesaikan. Sesuai keinginan pribadinya, saya meminta seseorang untuk membantu memesan penerbangan untuk besok pagi. Tidak ada penerbangan langsung dari kota Oslo ke Aarhus Hill. Dia harus transit 2 kali. Dibutuhkan hampir 24 jam untuk tiba di Aarhus Hill, yaitu lusa sore hari. Dengan itu, Helena menjelaskan, kamu sebelumnya meminta Tuan Cole diberi identitas yang masuk akal sebagai orang biasa. Saya tidak mengatur jet bisnis untuknya, dan perjalanannya akan menjadi sedikit lebih sulit. Oke, Charlie berkata dengan penuh pengertian. Kembali ke Tiongkok adalah langkah terakhir bagi Paman Cole untuk keluar dari bencana ini. Lebih baik bekerja lebih keras daripada membuat masalah. Anda dapat mengirimkan saya nomor penerbangan nanti dan saya akan menjemputnya sampai di bandara. Helena berkata, itu saja, Tuan Wade. Maksud Tuan Cole adalah mencoba untuk tidak membiarkan saya memberitahu Anda informasi penerbangannya. Dia mengatakan bahwa Anda masih sangat berpengaruh di Aarhus Hill. Jika Anda pergi menjemput dia, atau setelah dia tiba di Aarhus Hill, jika dia dirawat, banyak orang akan memberikan perhatian ekstra padanya. Jadi idenya adalah pergi ke Aarhus Hill untuk menetap dengan ketenangan terlebih dahulu. Dan setelah dia menetap, dia akan menemukan kesempatan untuk menghubungimu. Charlie ragu-ragu sejenak, tapi masih berkata dengan mengangguk lembut. Aarhus Hill bukanlah tempat yang sangat besar. Meskipun kebanyakan orang di sini tidak mengetahui identitas mereka, memang banyak yang mengenal Master Wade. Ada puluhan ribu anak buah Albert saja. Begitu salah satu dari mereka bertemu dengan seseorang yang pergi ke bandara untuk menjemput orang asing yang tidak mereka kenal. Meskipun mereka tidak memiliki niat buruk, mereka pasti akan penasaran dengan orang tersebut. Memikirkannya seperti ini, sebaiknya dia tidak terlibat saat ini, dan kemudian menghubungi dirinya setelah tenang. Dia dapat memastikan bahwa dia memiliki ketenangan pikiran dengan menjaga dan melindunginya secara diam-diam di Aarhus Hill. Jadi, dia berkata kepada Helena, karena Paman Cole telah mengambil keputusan, biarkan pikiran yang menang dalam masalah ini. Helena berkata dengan sederhana, baiklah Tuan Wade, saya akan mendengarkannya selanjutnya. Ceritakan tentang model AI. Howard dari keluarga Rothschild secara pribadi telah mengirimkan 40.000 kartu grafis. Pusat data Microsoft di Eropa Utara juga telah memulai pekerjaan serah terima. Mereka akan memigrasikan data secepat mungkin ke pusat data lain dan setelah itu kami dapat menggunakannya secara normal. Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, tetapi ada episode kecil dalam hal ini. Yaitu, Nvidia baru saja merilis chip komputasi terbaru B100 2 hari yang lalu. Performa keseluruhannya jauh lebih baik daripada H100 yang kita pesan. Itu bisa dianggap sebagai atas atau bawah sebuah produk suatu zaman. Jadi saya berkumpul dengan Howard dan meminta untuk memanfaatkannya sebelum B100 diluncurkan secara resmi. Dan memesan batch dari Nvidia. Setidaknya untuk memastikan bahwa kita dapat memiliki B100 dalam kuartal pertama peluncuran resmi sebanyak 20.000 unit. Charlie bertanya, apa yang Howard katakan? Helena berkata, tentu saja dia, seekor rubah tua, tidak mau. Kekuatan komputasi B100 adalah peningkatan kualitatif dibandingkan dengan H100. Banyak perusahaan AI dan pakar industri perusahaan internet yang kuat telah memegang koin sejak lama. Dia mengatakan bahwa dia telah membutuhkan begitu banyak H100 melalui hubungan khusus. Jadi B100 benar-benar malu untuk berbicara. Charlie tersenyum ringan dan berkata, mengapa dia malu untuk berbicara? Itu tidak lebih dari menegosiasikan persyaratannya terlebih dahulu. Dan dia tidak ingin kita menaikkan harga untuk sementara waktu. Ya, Helena berkata, Howard adalah pengusaha paling cerdik di dunia. Saat ini, mereka menghasilkan banyak uang dari saham Nvidia. Setelah Nvidia B100 diluncurkan, pendapatan mereka akan melonjak pesat. Mendapatkan 10.000 kartu grafis lagi bukanlah masalah besar baginya. Tapi dia tidak melakukannya.
Dia tidak ingin menaikkan harga sekarang. Charlie berkata sambil tersenyum. Masalah ini sebenarnya mudah ditangani. Kita tidak bisa hanya menaikkan kuotasi, tetapi juga meningkatkan nilai target kita dengan tepat. Ayo lakukan ini. Katakan padanya bahwa jika dia dapat mengirim 40.000 B200 ke Eropa Utara, kita akan memberi 4 tambahan. Setelah membagi satu pil, setelah dihitung, dia memiliki 3/4 dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Helena tersenyum dan berkata, saya percaya dia tidak akan menolak. Dia pasti akan sangat positif. Charlie menghela napas. Sungguh melirik bagi putra Steve. Orang ini baru saja tiba di Aurus Hill untuk mengunjungi dermaga dia kembali. Dia menemukan bahwa ayahnya semakin kuat dan dia akan sangat membenciku. Helena dengan cepat bertanya kepadanya, Tuan Wade, tetapi jika Steve ini melompati tembok, apakah itu akan membawa risiko bagi Anda? Charlie tersenyum. Jika dia benar-benar melompati tembok, dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh ayahnya daripada aku. Lagi pula, dia tidak akan melompati tembok. Jika seekor anjing melompat dari gedung dengan tergesa-gesa, dia akan mencari kematian sendirian. Helena tersenyum manis dan berkata, kalau begitu aku lega. Setelah itu, Helena menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Wade, masa peluncuran model AI telah berlalu. Demonstrasi terbaru dapat diluncurkan dalam waktu dekat yang ditentukan, dan masih ada ruang untuk percepatan lebih lanjut. Namun, detailnya tidak dapat dijamin dan harus terus berfungsi dalam pengoperasian sebenarnya. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan mengawasi mereka dan meminta mereka melakukan yang terbaik untuk online sesegera mungkin. Oke, Charlie menghela nafas. Terima kasih atas kerja kerasmu, Helena. Helena berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wade, Anda sangat sopan. Inilah yang harus saya lakukan. Charlie tidak terlalu banyak berbicara dengan Helena. Percuma saja mengucapkan lebih banyak kata-kata sopan santun dan terima kasih. Dia akan selalu memberikan ketidakseimbangan yang nyata dalam bidang praktis kepada mereka yang telah membantu dan mereka yang telah berusaha dan berniat baik untuknya. Kali ini, Helena berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Wade, kamu belum memberi saya rekening pengumpulan sebesar 55 miliar dolar AS yang diberikan Howard terakhir kali. Tolong beri saya rekening jika Anda mau. Terima kasih kamu atas kerja kerasmu. Charlie tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk menggunakan uang itu saat ini. Jadi simpan saja uang ini untuk sementara waktu. Pada saat ini, panggilan lain masuk dari ponsel Charlie. Itu adalah istrinya Claire. Dia berkata kepada Helena, Helena, ada yang harus aku lakukan di sini. Mari kita berdiskusi lagi nanti. Setelah itu, dia mentransfer panggilan Claire. Begitu panggilan telepon masuk, Claire berkata dengan penuh semangat, suamiku, aku sudah selesai serah terima di sini. Nona Fox telah mengatur penerbangan untukku, dan aku akan kembali pada sore hari. Charlie tidak bisa membantu tetapi bertanya kepadanya, sayang, kapan kamu tiba di Aurus Hill? Claire berpikir sejenak dan berkata, sekarang di Aurus Hill sudah larut malam. Aku akan kembali mengemasi barang-barangku nanti. Setelah menyelesaikan semuanya, Nona Fox akan mengatur pesawat khusus untuk mengirimku pergi. Kurasa aku akan tiba besok sore. Charlie berkata dengan gembira. Bagus sekali, istriku. Aku akan menjemputmu di bandara besok. Jacob tidur sampai jam 3 pagi keesokan harinya. Meskipun Elaine tidak minum, dia baru-baru ini bosan dengan menonton siaran langsung dan video pendek di ponselnya. Dia baru bangun dari tempat tidur setelah pukul 10. Awalnya, Charlie berencana pergi ke villa lereng gunung di Chem Elysees hari ini untuk terus membantu Nanako meningkatkan penguasaan energi spiritualnya. Namun, karena Claire tiba di Aurus Hill sore ini, Charlie berencana untuk tidak pergi kemanapun pada siang hari. Tinggal menunggu waktu di rumah untuk menjemputnya di bandara. Elaine merenung, menggosok matanya dan memegang ponselnya. Dia keluar dari lift. Melihat Charlie membersihkan ruang tamu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Menantu baik, mengapa kamu tidak keluar hari ini? Apakah kamu tidak keluar untuk membicarakan bisnis dengan klien? Setelah itu, dia bertanya dengan sedikit gugup dan prihatin. Menantu laki-lakiku sayang. Apakah akhir-akhir ini ada kesulitan menjalankan bisnis Feng Shui?
Apakah itu akan mempengaruhi kehidupan normal keluarga kita? Charlie berkata sambil tersenyum. Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Bukan karena bisnisnya tidak bagus, tapi karena aku menolak semua pekerjaan hari ini. Ya Tuhan, Elaine berkata dengan sedikit kesakitan. Menantuku sayang, tidak bisakah kamu melunasi rekeningnya? Jika kamu hanya sekedar menemui pelanggan atau memesan, biayanya puluhan atau bahkan jutaan. Jika kamu menyimpan begitu banyak uang dan tidak menghasilkannya, tetapi hanya membersihkan rumah, bukankah itu kerugian besar? Sebaiknya kamu keluar dan mencari uang. Kalau kamu punya puluhan atau ratusan juta, beri ibu 1%, yaitu ribuan atau puluhan ribu. Ibu akan membantu membersihkan rumah di rumah dan memastikannya bersih. Charlie tak tersenyum berdaya dan berkata, Bu, saya akan melakukannya hari ini. Saya tidak keluar karena Claire akan kembali pada sore hari. Saya membersihkan rumah dan menjemputnya saat dia sampai di bandara ketika waktunya hampir habis. Dia sudah lama berada di Amerika, dan saya tidak bisa membiarkan dia melihat kekacauan di rumah begitu dia kembali. Ketika Elaine mendengar Claire akan kembali, dia langsung memasang kegirangan. Oh, Claire akan kembali. Apakah Claire benar-benar kembali? Aku sangat merindukannya. Charlie mengangguk dan berkata, Claire sudah naik pesawat beberapa jam yang lalu. Pesawat akan tiba dalam 6 atau 7 jam. Saya kira sekitar jam 4 atau 5 sore. Tepat saat makan malam. Elaine buru-buru memarahi. Gadis ini hanya memilikimu sebagai suami di dalam hatinya. Dan dia bahkan tidak menganggapku sebagai ibunya. Dia bahkan tidak memberitahuku hal sebesar itu ketika dia akan kembali. Mengatakan itu, dia melihat Charlie mengepel lantai dan buru-buru melangkah maju dan berkata, Menantu yang baik, rumah ini agak berantakan akhir-akhir ini. Ini semua salahku karena tidak repot-repot membersihkannya. Dan tentu saja, ada juga anjing tua Jacob. Dia berangkat lebih awal dan pulang larut malam sepanjang hari. Dia tidak melakukan pekerjaan apapun di rumah. Saya tidak tahu. Saya pikir dia memperluas simpanan di luar. Kemarilah. Menantu yang baik. Berikan saja pel itu pada ibu dan ibu akan membersihkan rumah. Charlie berkata, Bu, kenapa kamu tidak membersihkan dapur dan menyerahkan ruang tamu saya? Oke, Elaine mengangguk. Kalau 2 orang membersihkan bersama, selesainya pasti akan jauh lebih cepat. Setelah itu, dia mengumpat dengan sedih. Apakah bajingan Jacob keluar sepanjang hari? Saat dia tidak melakukan bisnis, dia hanya menghabiskan waktu di asosiasi kaligrafi dan lukisan omong kosong itu. Dia bertanya-tanya apakah ada kekasih kecilnya atau kekasih lamanya di sana. Saat dia berbicara, Jacob terhuyung turun dari lantai atas. Seluruh tubuhnya lesu dan menguap. Dia tampak seperti belum sepenuhnya sadar. Elaine dan Jacob sudah lama berpisah. Jadi dia mengira Jacob sudah lama keluar. Ketika dia melihat turun dari lantai atas, dia langsung mengejek. Oh, Wakil Presiden Wilson, mengapa kamu tidak pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan hari ini? Bukankah disitulah biasanya kamu paling aktif berlari? Apa orang-orang sudah mengetahui kamu pembohong dan mengusir kamu? Ketika dia mendengar Elaine berbicara, ekspresi Jacob tampak seperti tiba-tiba menderita migrain. Mulutnya bengkok dan matanya hampir pecah. Dia mencium tubuhnya, menamparkan wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata dengan nada menghina, Elaine, kamu juga bisa bersenang-senang. Wah, senang sekali mengolok-olok saya, bukan? Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana aku bisa menyebutmu komentar sarkastik? Apa yang kukatakan jelas benar. Jika orang lain tidak memahamimu, Jacob, apakah aku masih belum memahamimu? Katakan padaku apa bakatmu yang sebenarnya. Riset kecil kamu tentang kaligrafi dan lukisan lebih buruk daripada kios yang menjual barang antik palsu di jalan antik. Kamu masih berani menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Saya tidak tahu presiden kaligrafi ini yang mana dan asosiasi seni lukis itu buta. Biarkan kamu, pendekar pedang bekas, menjadi orang kedua. Ketika suatu hari dia menyadarinya, kamu mungkin harus mengemasi barang-barangmu dan pergi. Jacob berkata dengan bangga, Elaine, angan-anganmu mungkin akan sia-sia. Tuan Bei sedang mencari promosi. Begitu dia dipromosikan, posisi presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan menjadi milikku.
Pada saat itu, aku bukan lagi orang kedua. Aku akan menjadi orang pertama. Ketika Elaine mendengar bahwa Jacob mempunyai kesempatan untuk dipromosikan, dia mengumpat dengan marah. Jacob, kamu layak menjadi presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Jangan buang air kecil dan tunjukkan dirimu apakah kamu layak atau tidak. Jacob mengambil gelas air dan mengambil segelas air untuk dirinya sendiri. Sambil minum, dia gelembegkan kepalanya dan berkata, biarkan aku menjadi presiden. Yang pasti menjadi apa yang diharapkan semua orang. Di seluruh asosiasi kaligrafi dan lukisan, siapa yang berani? Bahkan Tuan Bei tidak akan berani mengatakan hal buruk tentangku. Jacob. Jika tidak, petinggi bisa saja mengirimku ke Korea Selatan untuk pertukaran beberapa waktu yang lalu. Mengapa dia tidak mengirimmu, Elaine, untuk pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran? Elaine berkata dengan nada menghina. Itu benar. Kamu sangat terlibat dalam lingkaran itu. Jika saya juga terlibat dalam lingkaran itu, saya pasti akan mendapat tempat jika Aurus Hill mengadakan perjalanan pertukaran nada ke Korea Selatan. Jacob memutar kelopak matanya dan bertanya dengan mata terbuka lebar. Hanya kamu. Aku memintamu pergi ke Korea Selatan untuk bertukar pikiran. Apa yang akan kamu komunikasikan dengan orang-orang ketika kamu sampai di sana? Apakah kamu berkomunikasi dan mengutuk dengan orang-orang Korea yang licik? Kamu tidak mengerti bahasanya. Coba pikirkan sendiri. Keuntungan apa yang kamu dapatkan jika datang ke Korea untuk berkomunikasi dan memarahi? Selain bisa mengatakan aksiba, apalagi yang bisa kamu katakan? Elaine mengomel. Aku juga bisa bilang bagayalu. Jacob berkata. Cek, itu bahasa Jepang. Konyol. Elaine sangat marah. Mengambil sapu dari tangan Charlie dan melemparkannya ke Jacob. Jacob nyaris tidak mengelak dan mengumpat sambil berjalan keluar. Wanita gila. Aku tidak tahu. Saat kita saling kenal, aku pergi ke pesta untuk minum teh. Elaine memarahi. Jacob, kembalilah ke sini. Jacob menyetujuinya. Aku tidak akan mendengarkan kamu. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Elaine dipenuhi gigi dan berkata, putriku kembali nanti sore. Dan kamu masih melarikan diri. Ada apa? Kamu ingin meninggalkan rumah ini untuk tinggal sendirian? Jacob terkejut dan bertanya dengan heran. Putriku kembali pada sore hari. Benarkah? Elaine berkata, tentu saja benar. Tidakkah kamu berpikir mengapa menantu laki-lakimu tidak keluar hari ini? Jacob mengangguk dan bertanya pada Charlie. Menantu yang baik. Kapan Claire akan tiba di Aurus Hill? Charlie berkata, jam 40 atau 5. Sepertinya begitu. Jacob berkata, ini masih pagi. Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke pertemuan dulu. Aku akan kembali lebih awal untuk menjemputmu di sore hari dan mari kita pergi ke bandara bersama. Charlie berkata, ayah, jika kamu ada yang harus dilakukan, sibuk saja dulu. Tidak apa-apa untuk menjemput Claire sendirian nanti. Elaine segera berkata, tidak. Claire sudah lama jauh dari rumah kali ini dan kita harus pergi ke bandara untuk menjemputnya. Jacob tidak punya pilihan selain berkata, kalau begitu seperti yang aku katakan tadi, aku akan pergi ke pertemuan dulu. Dan aku akan menjemputmu di jam 3 atau 4 sore. Lalu kita akan pergi ke sana bersama-sama. Elaine bertanya dengan marah. Jacob, tidak peduli apa yang kamu katakan. Itu tidak akan berhasil. Benarkah kamu harus pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Lulu hari ini? Kalau kamu bilang harus pergi hari ini, maka aku akan pergi bersamamu. Bukankah kamu wakil presiden eksekutif? Bukankah kamu akan segera dipromosikan menjadi presiden? Sebagai istri dari wakil presiden eksekutif saat ini dan calon istri dari presiden, tidakkah ada salahnya aku datang bersama kamu untuk melihatnya? Bukan. Ketika Jacob mendengar bahwa Elaine berkata akan pergi ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, hatinya gemetar ketakutan. Dia tidak ingin orang jahat seperti Elaine pergi ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi untuk mempermalukan dirinya sendiri. Kalau-kalau orang-orang di bawah gunung di belakang punggung mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang baik, mengapa mendapatkan istri yang licik? Bukankah dia akan kehilangan seluruh mukanya? Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain berkata, lupakan saja. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Bukankah tidak apa-apa jika aku tidak pergi?
Kita bertiga bisa duduk di rumah dan saling menatap sampai jam 4 sore. Lalu kita akan pergi bersama ke bandara. Ini tidak masalah, kan? Elaine balik bertanya. Apa? Sulit sekali mengajakku ke pertemuanmu. Bagaimana aku tidak mengerti apa-apa? Jacob pingsan dan berseru. Oh, kamu. Mengapa kamu mencari masalah berulang kali? Ini tidak pernah berakhir. Bukan. Kamu memintaku untuk tinggal di rumah. Dan aku setuju untuk tinggal di rumah. Masih menjamin aku memuaskanmu. Elaine bertanya dengan dingin. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikapmu? Apakah kamu tidak sabar denganku? Oh, sekarang kamu akan menjadi presiden. Ini bukan waktunya untuk kamu menjadi melamar dan diejek oleh wanita tua dan keluarga Wilson. Jadi kamu tidak melihat dengan serius sekarang. Apakah kamu menahanku? Jacob membela dengan canggung. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu sendiri yang bilang begitu. Elaine bertanya. Lalu apa maksudmu? Jacob merasa pusing. Dia berseru. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya menyatakan bahwa aku tidak akan pergi ke pertemuan. Aku sedang menunggu di rumah untuk menjemput putriku dari bandara. Elaine memeluk bahunya dan mencibir. Oh, kamu tidak merasa itu tidak berarti apa-apa sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu menyerah setelah awal kekacauan? Menghadapi hasil gila Elaine, Jacob hampir menangis. Dia dengan cepat menjelaskan. Aku tidak memilikinya. Apa yang ku bilang? Elaine menatap Charlie. Dia berkata dengan sedih dan marah. Menantu yang baik. Kamu di sini untuk menilai. Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan yang baik bersama Jacob selama bertahun-tahun? Dia sekarang hebat dan ingin menjadi presiden. Dia merasa bahwa saya, istrinya, telah mempermalukannya. Bukankah ini Chen Simei sezaman? Belum lagi kepala besar Jacob. Charlie tidak bisa menahan sama sekali. Jadi dia buru-buru berkata, Bu, aku ingat ada sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Bagaimana kalau begini? Kamu dan ayah istirahat di rumah. Aku pergi dulu. Sore hari aku tidak akan kembali untuk melakukan beberapa pekerjaan. Aku akan naik taksi langsung ke bandara. Lalu ayah akan mengantarmu ke bandara untuk menemuiku. Kita akan menjemput Claire dan kembali bersama. Dengan itu, Charlie berjalan cepat ke gerbang. Ketika Jacob melihat Charlie pergi, dia menjadi lebih panik dan berkata dengan cepat, "Menantuku sayang, jangan pergi. Kamu bisa tinggal bersama kami." "Tidak, ayah. Ini benar-benar darurat," kata Charlie. Sambil mengganti sepatunya, dia berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, jangan masak malam ini. Kita keluar makan saja. Sampai jumpa di bandara nanti sore." Meskipun Charlie sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh seperti Elaine dan Jacob, masih sangat tidak nyaman jika dia benar-benar masuk jauh ke tengah poros udara, dan bahkan menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Oleh karena itu, segera pergi saat ini adalah pilihan terbaiknya. Setelah Charlie meninggalkan rumah, dia merasa tidak punya tempat tujuan. Perjalanan menuju Champs-Élysées cukup jauh, dan memakan banyak waktu untuk bola-balik. Saat tidak tahu harus berbuat apa, Charlie teringat pada Vera. Dia meneleponnya. Ketika panggilan tersambung, Vera bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa kamu menelepon saya sepagi ini? Kamu ingin mentraktir saya sarapan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu harus melakukan apapun sendirian. Karena kamu bilang begitu. Ayo kita keluar dan sarapan bersama." Vera berkata sambil tersenyum. "Karena Tuan Muda tidak memiliki kenyamanan, mengapa tidak datang ke rumah hamba untuk makan?" Cuaca semakin dingin, dan hamba sedang bersiap untuk memasak kompor samping di halaman. Jika Tuan datang, hamba akan meminta Nyonya Marilyn untuk menyiapkan sepasang mangkuk dan sumpit tambahan serta beberapa bahan. "Oke," Charlie berkata tanpa berpikir. "Kebetulan saya dapat mengembalikan mobil yang dipinjamkan dari Nyonya Marilyn terakhir kali. Tunggu saya akan segera datang." Setelah mengatakan itu, Charlie menutup telepon dan meninggalkan Villa Elite Thompson dengan Rolls-Royce yang dia kendarai dari Purple Mountain Villa. Ketika Charlie tiba di halaman kecil tempat Vera berada, Nyonya Marilyn baru saja mengantarkan bahan-bahan dan hendak keluar. Ketika dia melihat Charlie, dia berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wade." Charlie mengangguk sedikit, menyerahkan kunci mobil kepada Nyonya Marilyn, dan berkata, "Nyonya Marilyn,
Saya membawa mobil itu kembali dan memarkirnya di tempat parkir di depan pintu. Saya akan memberikan kuncinya, Nyonya Marilyn berkata. Jika Tuan masih mendesak, kendarai saja dan gunakan. Tidak perlu mengembalikannya. Charlie tersenyum dan berkata, aku masih belum melakukannya. Aku tidak terbiasa mengendarai mobil mahal seperti itu. Itu agak terlalu tinggi. Setelah mendengar ini, Nyonya Marilyn tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengambil kunci mobil, dia dengan hormat berkata kepada Charlie, Tuan Wade, peralatan makan dan bahan-bahan Anda sudah disiapkan. Oke, saya tidak akan mengganggu Anda dan Nona. Charlie mengangguk. Terima kasih, Nyonya Marilyn. Nyonya Marilyn berjalan pergi. Dan Charlie melihat Vera dan meja, kursi, dan peralatan makan yang telah dia siapkan di halaman. Meja kayu solid kecil yang indah dipasangkan dengan dua kursi Huang Huali. Berbagai bahan-bahan mewah berlapis indah ditempatkan dengan sangat rapi di atas meja dan lemari kecil di sebelahnya. Ditambah dengan halaman antik ini, semuanya terlihat begitu serasi. Charlie melihat pemandangan sempurna di depannya dan menghela nafas. Estetika Nona Lafor memang luar biasa. Jika kamu membuka restoran, meskipun tidak ada satupun hidangan di restoran tersebut, kamu mungkin akan mendapatkan 1 bintang Michelin hanya untuk lingkungan. Itu hanya 1 bintang. Vera menjulurkan lidahnya, lalu berkata sambil tersenyum manis, Tuan Wade, silakan duduk. Sudah hampir waktunya untuk mulai makan. Charlie mengangguk dan duduk di seberangnya. Vera mengambil mangkuk kosong di depan Charlie, mengisinya dengan mangkuk sup. Dia berkata dengan prihatin, Tuan, ini sup ayam perut ikan. Minumlah selagi panas. Charlie mengambil mangkuk dan berterima kasih padanya. Dia bertanya padanya, mengapa Nona Lafor begitu santai hari ini? Makan hotpot sendirian. Vera berkata sambil tersenyum, saya tidak ada pekerjaan setiap hari. Saya suka hal semacam ini untuk menghabiskan waktu. Kemudian, dia bertanya kepada Charlie, Tuan muda, tangan dan matamu ada di seluruh langit di Aurus Hill. Mengapa kamu tidak punya tempat untuk makan sendirian di siang hari ini? Charlie berkata dengan jujur, ayah mertuaku dan ibu mertuaku bertengkar di rumah, yang sangat mempengaruhi suasana hatiku. Jadi aku lebih baik keluar. Ternyata itu masalahnya. Vera mengangguk, lalu berkata, ngomong-ngomong, Tuan muda tidak pergi ke Cem Elises hari ini. Charlie berkata, istriku akan kembali ke sini, dan saya harus menjemputnya di bandara. Berkeliling Cem Elises adalah lingkaran besar, membuang-buang waktu. Vera merasa sedikit kecewa saat mendengar Claire akan kembali. Dia tahu bahwa Charlie pasti akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk datang ke Purple Mountain Villa di masa depan. Dan peluangnya untuk bertemu Charlie secara alami akan sangat berkurang. Namun, dia tidak menunjukkannya, tapi bertanya dengan tenang. Saya ingin tahu bagaimana kemajuan-kemajuan di Cem Elises. Bisakah kemajuan para pejuang itu diakui oleh masternya? Charlie menjelaskan. Di mana kemajuannya? Kecepatan terpanas kebanyakan orang berada dalam kisaran normal. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat pada Nanako Ito. Jadi dia berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal yang belum aku sampaikan dengan Nona Lafor. Aku ingin tahu apakah Nona Lafor tahu tentang Nanako Ito. Vera tersenyum, berkata, saya tahu. Apa yang terjadi dengan gadis Jepang di sebelah Tuan Muda? Charlie berkata, Nanako menyadari Tao beberapa hari yang lalu. Mencerahkan Tao. Vera sedikit terkejut. Lalu bertanya. Tuan Wade berkata pencerahan. Apakah Tao tercerahkan? Bagaimana apa yang dia pahami? Apakah itu energi sejati atau energi spiritual? Energi sejati adalah cara seni bela diri. Dan energi spiritual adalah cara budidaya yang benar. Namun, meskipun ada perbedaan besar di antara keduanya, pendapat semua orang sama. Dan titik masuk formalnya disebut pencerahan. Charlie berkata pada saat ini, Nanako telah menguasai energi spiritual. Vera tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Menguasai energi spiritual. Apakah itu benar atau tidak? Charlie berkata dengan tegas. Itu benar. Vera berkata sambil menghela nafas dan iri. Nona Ito masih sangat muda. Aku tidak mengira dia memiliki bakat pencerahan. Yang lebih tidak terduga adalah dia sebenarnya orang Jepang. Setelah itu, dia bertanya pada Charlie dengan ragu.
Pencerahan Nanako adalah hasil dari geng tuan muda. Apakah Anda melakukan sesuatu? Charlie memegangi kepalanya dan berkata, saya tidak membantu. Itu adalah seorang biksu terkemuka dari kuil Kixia yang mencerahkannya dan membuatnya sadar. Ini terungkap secara kebetulan. Seorang biksu terkemuka dari kuil Kixia. Vera mendengarnya. Setelah mengatakan ini, dia langsung teringat pada guru palsu yang telah dia temui 2 kali. Awalnya, dia ingin memberitahu Charlie untuk memberitahu dia bahwa dia telah bertemu orang lain. Tetapi terbentuk dengan hati-hati. Dia bahkan tidak bisa mengetahui identitas orang lain. Jika dia memberitahu Charlie secara langsung, itu mungkin akan membawa banyak masalah bagi Charlie. Tekanan psikologis. Lebih baik tidak mengatakan apapun daripada melakukan ini atau itu. Charlie tidak tahu bahwa Vera telah mengunjungi kuil Kixia dan melihat guru palsu di Gunung Siwanda hari itu. Dia menjawab pertanyaan Vera. Beberapa hari yang lalu, seorang biksu datang ke kuil Kixia. Dia sangat berpengetahuan tentang agama Buddha. Biksu ini telah memahami Tao. Secara kebetulan, Nanako pergi ke kuil Kixia untuk meminta jimat dari dia. Dia melihat bahwa Nanako sangat berbakat dalam pencerahan. Jadi dia membantu. Vera berpura-pura penasaran dan bertanya, biksu yang tercerahkan. Ini pertama kali saya mendengar hal ini. Tahukah kamu nama itu biksu itu? Charlie kemudian berkata, nama orang itu adalah Guru Jingqing. Dikatakan bahwa dia adalah guru yang memiliki pemahaman dan pemahaman terdalam tentang agama Buddha di tahun-tahun ini. Guru Jingqing. Vera mengangguk. Sedangkan untuk biksu tersebut, dia sebenarnya tidak mengetahui identitas pihak lain. Tapi sepintas, kata Master Jingqing tidak akan salah. Vera diam-diam bahagia. Menurutnya, tidak mungkin seorang biksu yang tercerahkan tiba-tiba memberikan bimbingan acak kepada Nanako itu dan membantu mencapai pencerahan. Itu pasti diatur secara khusus oleh seseorang. Dan dia tidak dapat menemukan cara untuk melacak asal mula guru palsu tersebut. Taichi Master Jingqing mungkin merupakan titik inovatif yang bagus untuk informasi identitas dalang di baliknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.